Hello Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul Godfather of Harlem episode ke-8. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka setelah insiden penembakan Bumpy. Saat itu terlihat keluarga terdekatnya sedang berkumpul di hadapan peti matinya sendiri. Perlahan, satu persatu orang memberikan penghormatan terakhirnya terhadap Bumpy. Terdapat Margaret yang berharap semoga ia bisa bertemu lagi dengan ayahnya. Juga Malcolm yang tak menyangka jika Bumpy akan mendahulunya pergi meninggalkan bumi. Dan yang terakhir adalah Chin Gigante. Ia memetik satu persatu bunga sembari menasehati Bumpy jika itulah akibatnya apabila kehidupan Bumpy dipenuhi dengan dendam. Semua ini adalah keinginannya, ia tak bisa mengelak untuk membunuhnya. Namun ternyata semua itu bukanlah suatu kenyataan karena Bumpy tiba-tiba terbangun di rumah sakit dengan Frank Costello telah berada di hadapannya. Costello tahu Bumpy mengalami mimpi buruk yang disebabkan oleh obat-obatan. Lalu Bumpy bertanya terkait keberadaan keluarganya yang dijawab oleh Costello jika keluarga Bumpy sedang berada di luar bersama anggota keluarga lain karena ia ingin meminta sedikit waktu privasi untuk memeriksa kondisi dari dirinya. Kemudian Costello menjelaskan jika kekacauan telah terjadi terlalu beresiko, terlebih Bumpy yang selalu mengejar Chin dan berusaha menjatuhkannya, serta perang di antara Bonanno dengannya. Karena dituduh sebagai biang keladi dari kerusuhan tersebut, Bumpy mencoba membela dirinya sendiri dengan memberitahu jika ia dilindungi oleh keluarga. Tetapi Chin bisa dengan begitu percaya diri menembaknya hingga ia hampir terbunuh di hadapan keluarganya sendiri. Costello paham dengan situasi tersebut. Yang ia ingin tegaskan adalah dalam mereka tak boleh saling menyentuh sama lain. Dan Bumpy hanya mengucapkan terima kasih karena Costello telah menjenguknya. Di satu sisi, pembalasan dendam telah dipersiapkan oleh Ernie untuk melawan kembali Bonanno. Ia bersama rekannya yang lain mempersiapkan puluhan senjata. Setelah itu dirinya berdiskusi dengan Chin terkait rencana mereka. Sayangnya Chin saat itu meminta Ernie untuk sedikit bersantai. Tetapi Ernie menolak karena mereka harus segera bergerak. Puluhan anak buah mereka telah tewas dalam 3 minggu terakhir. Karena tak mau membuat Ernie begitu emosi, Chin mengajaknya untuk keluar sejenak mencari angin segar. Dan saat mereka baru saja keluar dari klub serta hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saja mobil yang biasa dikendarai oleh Chin meledak dengan begitu hebatnya. Semua orang terkejut dan berusaha untuk melindungi bos mereka untuk masuk ke dalam klub kembali. Insiden tersebut membuat Chin murka. Ia bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi, padahal daerah mereka telah dijaga sangat ketat. Chin juga bertanya terkait keberadaan Ernie yang tiba-tiba saja menghilang. Kembali ke rumah sakit, setelah dinyatakan cukup sembuh, Bumpy diperbolehkan untuk kembali ke rumah. Ia juga bisa kembali dengan putrinya, Alice dan Margaret. Saat Bumpy terbangun dari kasur, ia meminta maaf ke hadapan Mei Mei karena telah membahayakan nyawa istri dan anaknya. Ia juga berjanji hal tersebut takkan kembali terulang. Di sebuah perjalanan di dalam mobil, Malcolm dan Powell sedang membicarakan hal yang cukup serius terkait pernyataan demonstrasi yang akan dilakukan oleh Martin Luther King. Powell saat itu berencana untuk menelpon New York Times agar dirinya bisa memberikan pernyataan. Powell mengatakan hal tersebut sembari menyalakan rokok dan menuangkan minum yang tentu saja sangat dibenci oleh Malcolm X selaku pemeluk agama Islam. Ketika Chin kembali ke rumah, ia sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang, termasuk kedua anaknya dan juga kedua anak buahnya yang sangat setia kepada Bumpy. Saat itu Chance meminta waktu sejenak kepadanya untuk berbicara. Awalnya Mei Mei tak mengizinkan karena Bumpy harus kembali ke kasur untuk lebih banyak beristirahat. Namun Bumpy berjanji mereka akan berbicara beberapa menit saja. Dan Bumpy pun langsung mengajak kedua anak buahnya untuk masuk ke dalam ruang kerja. Di sana anak buah Bumpy memberitahu jika diduga Bonanno menaruh bom di bawah mobil milik Chin agar berusaha untuk membunuhnya. Tetapi sayang sekali Bonanno gagal dan Chin masih hidup sehingga kemungkinan besar mereka akan berusaha menyalahkan Bumpy atas insiden tersebut. Alih-alih khawatir dengan hal itu, Bumpy justru merasa jika kejadian tersebut bisa menjadi titik balik bagi mereka untuk membalaskan dendam secara halus. Kini anggota keluarga akan sangat sensitif terhadap Bonanno dan apabila ada terjadi sesuatu insiden terhadap Chin, mereka pasti akan menuduh Bonanno perihal dalang di balik semua itu.
Bumpy ingin mereka berdua pergi ke sebuah apartemen di seberang Pleasant Avenue yang telah Bumpy sewa. Sebisa mungkin mereka tak diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah mereka masing-masing karena ia mendengar Chin memperketat keamanan. Nantinya Bumpy akan menelpon mereka untuk memberi instruksi setelah dirinya keluar dari rumah sakit untuk memberitahu mereka jika mereka dipersilakan membunuh Chin. Mendengar perintah tersebut, Chance memperingati Bumpy jika keluarga tahu ia membunuh Chin, maka semua orang akan menentangnya dan Bumpy pasti mati dalam kondisi mengenaskan. Dan Bumpy tak peduli dengan hal itu. Di dalam markas Chin, mereka masih berdiskusi terkait dalang di balik pengeboman. Salah satu anak buah Chin merasa jika Bumpy takkan mungkin melakukan hal ini karena dirinya takkan berani masuk ke dalam wilayah mereka. Namun, Chin memberitahu jika ia tak boleh meremehkan kekuatan Bumpy karena banyak orang berkulit putih yang mendukung suaranya sehingga mungkin saja ia memiliki koneksi untuk lebih dekat ke Pleasant Avenue. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja kerusuhan terjadi saat Ernie datang membawa seorang pria yang ia duga adalah anak buah Joe Bonanno. Pria itulah dalang dibalik pemasangan bom di dalam mobil milik Chin. Karena tersangka telah ditemukan, Chin meminta anak buahnya untuk segera menyalakan televisi dan mengikat pria tersebut. Di saat pidato dari Martin Luther King sedang berlangsung dan ditonton oleh para orang berkulit hitam, Chin justru sedang bersenang-senang menghajar anak buah Bonanno dengan memberitahunya jika Bonanno telah melanggar aturan keluarga. Tak ada satupun anggota keluarga yang mengizinkan dirinya untuk menyentuh Chin sama sekali. Kemudian Chin menyuruh Ernie untuk mengambil dompet pria tersebut. Setelah mendapatkan alamat kediamannya, ia langsung menyuruh Ernie untuk segera membunuh keluarganya karena ia harus mendapatkan ganjaran yang setimpal karena telah berusaha untuk membunuh mobil yang dikendarai oleh keluarga Chin. Sesaat Chin berkata demikian, tiba-tiba saja pria itu memberitahu semua orang bahwa Chin telah membunuh seorang putra berusia 14 tahun dari seorang pria bernama Joe Bonanno. Mendengar pernyataan itu membuat Chin tentu saja terdiam. Bahkan pria itu terus-menerus memberikan fakta hingga membuat Ernie muak dan langsung menembaknya hingga tewas. Karena Chin tak mau fakta tersebut terbongkar, ia memberitahu semua orang jika pria itu terlalu banyak berbohong dan dirinya sangat berterima kasih kepada Ernie karena telah membunuhnya. Di satu sisi, perdebatan terjadi di antara Bumpy dengan Mei Mei yang mengundang pria kulit putih ke rumahnya. Padahal Mei Mei tahu ia tak nyaman dengan situasi tersebut. Mei Mei paham, tetapi ia harus melakukan hal itu. Pria tersebut adalah pengacara terbaik di Manhattan yang bisa mengurus surat wasiat Bumpy. Karena ia memiliki firasat bahwa Bumpy pasti akan melakukan balas dendam setelah Chin menembaknya. Ia tak mau jika harus ditinggalkan Bumpy tanpa surat wasiat. Terlebih mereka memiliki Alice dan juga Margaret sehingga ini adalah langkah yang tepat untuk mereka diskusikan. Sementara itu, pertemuan tersembunyi di antara Teddy dengan Stella terjadi kembali. Saat itu Stella bercerita jika temannya baru saja tewas diakibatkan oleh dirinya karena teman wanita itu dibunuh oleh ayahnya dan karena hal itu juga Stella memutuskan untuk mengambil uang milik ibunya untuk ia bisa bertahan hidup bersama Teddy di California. Ketika mereka sedang merenungkan hal itu, tiba-tiba saja ibu dari Teddy keluar dari apartemen dan menyuruh Stella untuk masuk terlebih dahulu. Lalu scene berputar pada Malcolm dan Powell yang telah tiba di hotel. Paul beralasan ia memilih hotel tersebut karena dirinya tak mau bertemu dengan orang-orang yang ia kenal. Ketika mereka sedang berjalan, rupanya mereka bertemu dengan pendiri Nazi di Amerika Serikat. Mereka pun saling melontarkan ujaran kebencian satu sama lain yang dimana pendiri Nazi meminta kepada Malcolm maupun Powell untuk segera kembali ke Afrika. Karena menurutnya Amerika tak cocok ditinggali oleh para pria berkulit hitam seperti mereka. Mendengar hal itu tentu saja membuat Powell naik pitam. Beruntung, ia bisa menahan emosinya setelah ia memilih untuk pergi. Kembali kepada Chin, setelah ia mendengar fakta mengenai pembunuhan Lorenzo di mulut orang lain, dirinya memutuskan untuk bertemu dengan pendeta yang merupakan satu-satunya orang yang mengetahui fakta tersebut. Ia ingin tahu apakah pendeta itu memberitahu orang lain mengenai pembunuhan terhadap Lorenzo? Karena dituduh begitu saja, pendeta berusaha untuk membela dirinya sendiri dengan memberikan ayat-ayat mengenai sistem tanam tuai. Pendeta menyuruh Chin untuk segera bertobat karena lambat laun mungkin semua ini akan segera terbongkar. Setelah itu, Chin menyuruh pendeta untuk segera pergi dari tempatnya karena ia tak mau pendeta mendapat emosi yang telah Chin miliki. Di kediaman Bumpy, akhirnya ia, Mei Mei dan pengacara mulai membicarakan mengenai hak waris secara sah. Sebelumnya, pengacara menyebutkan beberapa aset yang dimiliki oleh Bumpy, belum termasuk dengan aset ilegalnya.
Kemudian pengacara memberitahu Bumpy untuk tak berbohong kepada 3 orang, yaitu dokter pribadinya, pengacaranya, dan dirinya sendiri. Lalu ia bertanya pada siapa seluruh hak waris akan diserahkan. Bumpy menjawab, tentu saja Mei Mei dan Margaret. Ia akan menjadikan Mei Mei sebagai wali untuk menyalurkan dananya. Sebelum semua ditutup, pengacara bertanya apakah ada orang lain yang berhak mendapatkan warisannya. Bumpy lupa jika ia masih memiliki Alice, sehingga dirinya berjanji akan mengurus itu semua sendiri. Setelah Malcolm dan Powell tiba di kamar hotel, tiba-tiba saja Malcolm memiliki pikiran untuk tak hadir dalam demonstrasi tersebut, karena ia berpikir jika demonstrasi itu bukanlah ditunjukkan untuk umatnya. Memang benar, terlebih Malcolm sangat disukai oleh pihak Nazi karena ia adalah seorang muslim yang tidak mabuk-mabukan dan tidak merokok. Namun apakah ia memiliki toleransi untuk mendukung sesama umat beragama? Seketika Malcolm terdiam hingga akhirnya ia mau menemani Powell untuk pergi ke demonstrasi tersebut. Kembali ke kediaman Bumpy. Saat itu semua orang sedang mendengarkan demonstrasi di televisi, sementara Bumpy menunggu anaknya yang sedang menunaikan ibadah umat muslim. Sebenarnya Bumpy tak mau mengganggu, tetapi beruntung Alice telah menyelesaikan ibadahnya. Dan ia memberitahu jika umat muslim seperti dirinya beribadah 5 kali dalam sehari, dan dirinya yakin Bumpy akan merasakan keanehan melihat dirinya sering melakukan hal itu. Bumpy tentu saja tak keberatan. Ia hanya ingin memberitahu jika dirinya dan Mei Mei telah sangat lama berniat untuk mengadopsi Margaret. Kini mereka membutuhkan izin darinya sebagai ibu kandung dari Margaret. Mendengar hal itu membuat Alice berterima kasih kepada Bumpy karena memiliki niat yang cukup baik. Tetapi sayangnya ia tak bisa mengizinkan hal tersebut terjadi karena ia tak bisa melepas Margaret sebagai anak kandungnya. Setelah itu, Bumpy mendapat telepon dari Bonanno yang menyuruhnya untuk segera menjauhi Chin karena rencana mereka gagal setelah Bonanno tak berhasil membunuhnya. Meskipun rencana itu akan tetap membuat dirinya tak bisa menerima kematian dari anaknya. Sementara Bumpy masih memiliki anaknya secara sehat dan tanpa mereka berdua sadari, rupanya percakapan di antara mereka didengar oleh Margaret yang menguping melalui telepon lain. Di Jalan Avenue, setelah Chance dan rekannya mendapat kunci dari pemilik apartemen, mereka langsung mencari titik terbaik untuk melihat keberadaan Chin, agar mereka bisa dengan mudahnya membunuhnya. Lalu scene berputar pada Stella yang diajak berbicara oleh ibu dari Teddy terkait rencana mereka berdua yang akan pergi ke California setelah mereka memiliki uang. Stella mengakui rencana itu, terlebih mereka kini tengah menabung karena Teddy telah memiliki penghasilan dari penjualan lagunya, dan menurut Stella, Teddy adalah anak yang sangat berbakat. Kemudian ibu dari Teddy tiba-tiba bertanya apakah Stella pernah ke California sebelumnya dan apakah mereka akan tinggal di lingkungan orang-orang berkulit putih atau hitam, karena menurut yang ia tahu mereka tak pernah akur. Seketika Stella terdiam. Ibu dari Teddy terus mencecarnya dengan pertanyaan yang membuat Stella terpojok hingga Teddy harus meminta kepada ibunya untuk berhenti. Karena tak kuat menahan rasa tangis, Stella memutuskan untuk pergi keluar diikuti oleh Teddy yang berusaha mengejarnya. Di sana Stella mengaku jika apa yang ibu Teddy katakan benar adanya. Ia lebih rela melepaskan Teddy daripada harus melihatnya terbunuh, dan kini ia rasa mereka harus berpisah selamanya. Setelah itu Stella pergi meninggalkan Teddy. Kembali ke kediaman Bumpy, sebentar lagi pidato akan segera dimulai dan Mei Mei bertanya kepada Bumpy terkait perizinan adopsi anak mereka. Bumpy mengaku ia masih kesulitan melakukan hal itu, namun Mei Mei mengancam karena ia akan menahan selama mungkin agar Alice tak mengakui Margaret sebagai anaknya. Di satu sisi, Bobby yang baru saja keluar dari tokonya tiba-tiba saja didatangi oleh beberapa pria yang menjebaknya hingga Ernie muncul menghajarnya dan membawanya menggunakan sebuah mobil. Setelah Bobby diculik, ia langsung diinterogasi oleh Chin yang tentu saja menggunakan kekerasan untuk mencari jawaban kepadanya. Bobby disetrum dan Chin menjelaskan jika pekan lalu Bobby mendatanginya untuk meminta bantuan ketika Teddy Green dibawa oleh label records milik Bonanno. Tetapi semua itu bohong dan ia ingin tahu apa yang Bobby serta Bumpy rencanakan. Sayangnya Bobby tak menjawab meskipun ia disiksa berkali-kali karena dirinya bukanlah seorang pengadu. Ketika Bumpy sekeluarga sedang menonton demonstrasi di televisi, Bumpy kembali mendapat telepon dari anak buahnya yang telah siap di posisinya. Mereka mengaku melihat Chin keluar dan diikuti oleh keberadaan Stella yang sedang memeluk ayahnya. Saat itu Chance hanya meminta perintah dari Bumpy agar dirinya bisa membunuh Chin. Sayangnya Bumpy terdiam yang membuat Chance kehilangan kesempatan emasnya. Lalu Bumpy tiba-tiba menggagalkan semuanya saat ia menyuruh Chance untuk mundur dan menggagalkan misinya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Powell ketika baru saja selesai berdemonstrasi. Ia menghampiri kumpulan Nazi Amerika untuk kembali berdebat.
Saat itu pemimpin Nazi Amerika kembali menyuruh Powell untuk pergi ke Afrika, tempat di mana mereka berzina. Namun dengan santainya, Powell menanggapi hal itu dengan menghajarnya tepat di arah perut dengan dukungan dari Malcolm ketika mereka masuk ke dalam lift. Sementara Bumpy dan Maymay menghadiri acara pemakaman rekan mereka yaitu Bobby yang harus tewas setelah disiksa oleh Chin Gigante. Dan pembahasan mengenai Godfather of Harlem episode ke-8 pun berakhir di sini. Bagaimana tanggapan kalian dengan garapan series terbaru kami? Apakah kalian cukup puas dengan setiap plotnya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kritik serta saran yang membuat channel ini tetap menjadi channel pembahasan film yang terbaik. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.